Devarim atau Kitab Ulangan pasal 24. Ketika seorang pria mengambil seorang wanita dan menikahinya, kemudian terjadi bahwa dia didapati tidak menyenangkan di matanya karena dia menemukan padanya hal yang memalukan. Lalu ia menulis surat cerai baginya, dan dia memberikan ke tangannya, dan dia menyuruh wanita itu pergi dari rumahnya. Lalu wanita itu keluar dari rumahnya dan dia pergi dan menjadi milik pria lain. Dan suami yang kemudian itu membencinya, lalu menulis surat cerai baginya dan memberikannya ke tangannya dan menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau karena suami yang kemudian yang mengambilnya sebagai istri baginya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi tidak bisa berbalik mengambilnya untuk menjadikannya sebagai istri baginya setelah bahwa dia dibuatnya cemar. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Yahwe, dan engkau tidak boleh mendatangkan dosa atas negeri yang akan Yahwe Elohimmu berikan kepadamu sebagai milik pusaka. Ketika seorang pria baru saja mengambil istri, dia tidak boleh pergi berperang, dan tentang hal apapun tidak boleh ditugaskan kepadanya. Ia harus bebas berada di rumahnya selama 1 tahun, dan benar-benar bergembira dengan istrinya yang telah dia ambil. Tidak seorang pun boleh mengambil batu kilangan atas dan batu kilangan bawah sebagai jaminan, karena dia mengambil nyawa seseorang sebagai jaminan. Apabila seseorang didapati sedang menculik siapa saja dari saudaranya orang Israel dan telah memperdagangkannya seperti seorang budak dan menjualnya, maka penculik itu harus mati, dan engkau harus membuang yang jahat dari antaramu. Waspadalah terhadap wabah kusta, agar engkau memerhatikan dengan seksama dan melakukan seperti yang telah para imam Lewi ajarkan kepadamu. Sebagaimana aku memerintahkannya kepada mereka, demikianlah kamu harus berhati-hati melakukannya. Ingatlah apa yang telah Yahwe Elohimmu lakukan kepada Miriam di dalam perjalanan ketika kamu keluar dari Mitsraim. Apabila engkau meminjami sesamamu pinjaman apa saja, kamu tidak boleh masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil jaminannya. Engkau harus berdiri di luar, dan orang yang meminjam kepadamu harus membawa keluar jaminan itu kepadamu. Dan apabila dia orang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang jaminannya. Engkau harus mengembalikan barang jaminan itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya dia dapat berbaring dengan pakaiannya sendiri dan memberkati engkau. Dan hal itu menjadi kebenaran bagimu di hadapan Yahwe Elohimmu. Janganlah engkau menindas seorang pekerja upahan dan seorang miskin yang membutuhkan dari antara saudaramu atau orang asing di negerimu, di dalam gerbang-gerbangmu. Pada hari itu juga engkau harus memberikan upahnya sebelum matahari terbenam, sebab ia miskin dan telah mengharapkannya dalam hidupnya, supaya jangan dia menangis kepada Yahwe melawan engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anak, dan janganlah anak dihukum mati karena ayah. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau menghalangi hak orang asing atau anak yatim, dan janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda sebagai jaminan. Tetapi engkau harus mengingat bahwa engkau pun dahulu adalah budak di Mitsraim, dan Yahwe Elohimmu menebusmu dari sana. Untuk alasan itulah aku memerintahkan supaya engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu dan telah melupakan seberkas di ladang, janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Haruslah itu menjadi bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Yahwe Elohimmu memberkati engkau di dalam segala pekerjaan tanganmu. Apabila engkau mengguncangkan pohon zaitunmu, janganlah mencari dahan di belakangmu. Haruslah itu menjadi bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan buah anggur dari buah anggurmu,
janganlah memetiknya sekali lagi. Haruslah itu menjadi bagian orang asing, anak yatim dan janda. Dan engkau harus mengingat bahwa engkau pun dahulu adalah budak di tanah Mitsraim. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau untuk melakukan hal ini.